Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferda Juniarti, NPM 204220273. Di sini saya akan menceritakan tentang cerita rakyat yang berjudul Cerita Maling Kundang. Di sebuah desa kecil di pesisir pantai Sumatera Barat, hiduplah seorang pemuda yang bernama Maling Kundang bersama ibunya. Keluarga mereka miskin dan hidup serba kekurangan. Meski demikian, sang ibu sangat menyayangi Malin dan berusaha bekerja keras untuk membesarkannya. Malin dikenal sebagai anak yang cerdas dan pekerja keras, namun juga memiliki ambisi besar untuk mengubah nasibnya. Suatu hari datanglah sebuah kapal dagang besar yang singgah di daerah mereka. Malin memutuskan untuk bergabung dengan kapal tersebut dan pergi merantau, berharap suatu hari nanti bisa pulang dengan keberhasilan dan membawa kebahagiaan bagi ibunya. Dengan berat hati, sang ibu melepaskan kepergian Malin, mendoakan keselamatan dan kesuksesannya. Bertahun-tahun berlalu, Malin tidak pernah kembali. Namun pada suatu hari terdengar kabar bahwa ada seorang saudagar kaya yang akan berlabuh di desa itu. Ketika kapal megah tersebut tiba, sang ibu melihat bahwa salah satu pria di atas kapal adalah Malin Kundang, anak yang dirindukannya selama ini. Dengan hati penuh harap, ia berlari mendekati Malin dan memanggil namanya. Namun Malin yang kini menjadi orang kaya dan terhormat itu malah merasa malu dan tidak mau mengakui ibunya yang berpakaian sederhana dan tampak miskin itu. Di hadapan banyak orang, ia malah menghina dan mencaci maki ibunya, mengatakan bahwasannya ia tidak mengenal wanita tua itu. Sang ibu sangat kecewa dan merasa sangat terluka oleh sikap anaknya. Dengan hati yang hancur, sang ibu kemudian berdoa dengan penuh kesedihan, memohon agar Tuhan menunjuk keadilan bagi anaknya yang durhaka. Tiba-tiba langit menjadi gelap dan badai besar datang, menghantam kapal Malin Kundang. Dalam sekejap, tubuh Malin perlahan-lahan berubah menjadi batu, sehingga hukuman atas kesombongannya dan penghinaannya terhadap ibunya. Hingga kini legenda Malin Kundang tetap dikenang sebagai kisah peringatan tentang pentingnya berbakti kepada orang tua, terutama ibu. Dan tidak melupakan asal-usulnya. Di pantai tempat peristiwa itu terjadi terdapat batu besar yang menyerupai bentuk tubuh manusia yang dipercayai sebagai wujud Maling Kundang yang dikutuk. Itulah cerita dari Maling Kundang. Adapun beberapa dampak tradisi atau nilai cerita rakyat dalam kehidupan masyarakat, yaitu cerita ini memiliki nilai moral yang sangat kuat yang telah menjadi bagian penting dari tradisi masyarakat tersebut. Setiap kali diceritakan, terutama pada saat berkumpul dengan keluarga, baik kepada anak maupun orang tua. Di masyarakat kami, anak-anak diajarkan untuk selalu menjaga hubungan baik kepada orang tua, saudara, serta menunjukkan kasih sayang dan perhatian kepada mereka yang telah membesarkan kita. Selain itu, cerita Malin Kundang ini juga sering digunakan para orang tua untuk menanamkan disiplin dan kebiasaan baik pada anak-anak mereka. Ketika anak-anak mulai bersikap nakal dan menunjukkan tanda-tanda ketidakpatuhan atau tidak sopan kepada orang tuanya, maka cerita ini akan kerap dijadikan sebagai pengingat agar anak mereka tetap bersikap baik dan menghormati orang tuanya. Adapun amanat dan penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Cerita Maling Kundang juga bisa dapat kita hubungkan dengan pengalaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yang pertama itu sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Melalui cerita ini, anak-anak di Sumatera Barat maupun di desa manapun saya diajarkan untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan atas apa yang telah mereka miliki, termasuk keluarga dan orang tua. Penghargaan terhadap orang tua merupakan salah satu bentuk pengalaman dalam ajaran agama yang perlu kita ajarkan kepada anak-anak agar mereka terus berbakti kepada orang tua.
Yang kedua, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Cerita ini mengajarkan kita untuk terus bersikap manusiawi terhadap orang tua. Bagaimana cara kita beradab, menghormati terhadap orang tua. Yang mana dengan menghormati, mempererat persatuan di antara anggota masyarakat. Semua anggota masyarakat ikut berperan dalam menjaga nilai-nilai leluhur yang diwariskan oleh nenek moyang, sehingga hubungan antara anggota masyarakat menjadi lebih harmonis. Cerita ini juga mengajarkan pentingnya persatuan dalam keluarga yang dimulai dengan sikap saling menghormati antara anak dan orang tua. Kemudian di sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam cerita ini, meskipun tidak secara langsung menunjukkan kemusyawarahan, anak-anak diajarkan untuk mendengarkan nasihat dari orang tua mereka. Secara tidak langsung, tindakan ini akan sesuai dengan semangat musyawarah dan Pancasila, yaitu mendengar pendapat orang yang lebih bijaksana. Siswa juga belajar untuk menyelesaikan masalah dengan kebijaksanaan, tidak dengan marah atau emosi, tetapi dengan kebijaksanaan dan pertimbangan yang matang. Kemudian di sila terakhir atau sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang mana menghormati orang tua adalah bagian besar dan setiap anggota keluarga termasuk anak-anak memiliki peran yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Dengan menghormati orang tua, anak-anak belajar tentang keadilan dan tanggung jawab dalam lingkungan keluarga. Nilai juga mengajarkan anak-anak untuk tidak memandang rendah orang lain termasuk keluarganya sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai cerita rakyat tentang Malin Kundang, bagaimana cara kita untuk tetap saling menghormati, menghargai, berbakti kepada orang tua dengan berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya Ferda Juniarti, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.